Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Pak, lemes. Sehat. Sehat ya? Pak, saya sakit perut, Sehat, Pak. Sehat, Pak. Masih ada yang sakit. Oke. Supaya kalian semangat mengikuti pembelajaran, coba ikuti Bapak dulu. Angkat telunjuknya kiri dan kanan ke atas. Kemudian letakkan di mulut samping mulutnya. Kemudian tarik sekuat-kuatnya. Dan tersenyum. Ya, mantap. Nah, semangat ya, anak-anak. Oke, terima kasih. Jadi, untuk mengikuti pembelajaran harus tetap semangat supaya materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Ayo, siapa yang bersedia? Theo? Saya, Pak. Siap, Pak. Oh, Theo, ya. Silakan, Theo. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, baik. Terima kasih, Theo. Nah, berikutnya Bapak mau meminta kalian untuk mengisi kehadiran ya. Bapak bagikan linknya. Silahkan diisi ya anak-anak. Bapak beri waktu 2 menit. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Baik. Sepertinya hadir semua pada hari ini ya. Nah, baik. Untuk meningkatkan semangat kalian kembali sebagai wujud kecintaan kalian kepada tanah air dan bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional ya. Jadi Bapak minta semuanya tangan kanannya di dada. Oke, kita nyanyikan ya. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum. Oke, masih proses ya. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Mari kita menyanyikan bersama-sama lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, baik anak-anak. Nah, itu tadi untuk menciptakan semangat kita kembali, meningkatkan semangat kita kembali ke tanah pusaka kita, bangsa Indonesia. Jadi itu merupakan wujud cinta kita ya
kepada tanah air kita. Berikutnya Bapak mau menyampaikan materi ini. Masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Pidato, Pak. Ya, tentang pidato ya, Willy. Baik. Menurut Willy, pidato kemarin itu seperti apa? Apa itu pidato? Pidato itu menyampaikan sesuatu di depan, Pak. Oke, menyampaikan sesuatu di depan. Nah, yang lain? Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan? Saya, Pak. Oke, Theo, silakan Theo. Pidato Apalagi? itu berbicara di depan banyak orang. Nah, berpidato resmi. itu berbicara di depan banyak orang, ya, secara resmi. Ayo, satu orang lagi, siapa? Saya, Pak. Nah, ayo Yani, silakan. Pidato itu seperti lagi orasi ya, Pak? Nah, iya. Jadi jawaban kalian semua ini tidak salah, ya. Jadi pidato yang sudah kita pelajari kemarin itu ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Jadi pidato kan tidak bisa tersusun sendiri, tidak bisa jadi sendiri. Jadi perlu waktu. Nah, untuk membuat pidato itu, maka kita harus memahami struktur-strukturnya, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menelaah struktur teks pidato. Terus apa manfaatnya? Jadi manfaatnya siapa tahu nanti di antara kalian di sini ada yang jadi camat, Theo jadi camat misalnya. Jadi harus pandai berpidato, membuat teks pidato. Terus Yani misalnya jadi bu camatnya juga sama harus pandai berpidato, ya, bu camat dan pak camatnya, ya, berpasang-pasangan. Oke, baik. Jadi untuk langkah pembelajaran hari ini, ya, Bapak akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Kemudian setiap kelompok akan berdiskusi nih. Jadi berdiskusi untuk menelaah struktur teks pidato, ya. Nah, kemudian setelah menelaah nanti, kalian Bapak akan minta untuk presentasi. Nah, tidak perlu semuanya presentasi, cukup 1 orang kelompok saja yang presentasi. Nah, kemudian kalaupun belum selesai waktunya nanti, Bapak minta kelompok lain untuk mengunggah hasil kerjanya di Facebook sekolah kita ya, supaya Bapak bisa nilai. Oke? Jelas? Baik, Pak. Jelas, Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Berikutnya Bapak mau sajikan nih 1 contoh pidato. Nanti simak ya, baik-baik ya. Iya, Pak. Sudah nampak belum ya, anak-anak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Jadi maaf ya, menunggu lama karena jaringan di tempat Bapak ini agak terganggu. Sudah nampak ya? Sudah? Pak, Belum ada dinyalain, Pak. belum dinyalakan, Pak. Baik, oke. Mari kita simak bersama-sama ya. Shalom, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari yang cerah ini. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama kita perlu sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua, umat manusia. Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan.
Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta, SMP Murnia. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah ini. Dan kita sebagai penghuni sekolah juga dapat terkena dampak positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman karena lingkungan sekolah kita bersih. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ke tempat sampah, melaksanakan kegiatan piket kelas setiap hari secara teratur, dan PSN 30 menit setiap hari Jumat dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Teman-teman sekalian, sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka, apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tuhan memberkati. Nah, sudah menyimak semuanya kan? Sudah, Pak. Theo, kemana Theo? Sudah menyimak belum Theo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya nyimak, Pak. Oke, baik. Nah, Pidato menurut kalian benar-benar pidatonya menarik atau tidak? Ya, Pak. Menarik, Pak. Menarik. Menarik ya? Semangat, Pak. Bersemangat sekali. Ah, Bahwa bersemangat. pidatonya Nah, menarik, Pak. iya, kira-kira apa tadi itu yang diceritakannya? Tentang menjaga kebersihan lingkungan, Pak. Apalagi di musim Nah. banjir. Nah, menjaga kebersihan lingkungannya. Terus yang lain ada tidak? Kebersihan sebagian dari iman, Pak. Nah, kebersihan sebagian Mana dari ada di situ tadi? iman. Yang lain, ayo Bapak persilakan. Untuk Apa tadi itu? mencegah Ceritakan. untuk mencegah demam berdarah, Pak. Nah, untuk mencegah demam berdarah. Kemudian sudah dilakukan belum kalian ini di sekolah maupun di rumah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, mantap. Nah, seperti itu ya. Jadi kita ambil intisarinya. Nah, menurut Bapak ini kalian sudah paham nih isi pidato ini. Kenapa bisa paham? Karena berurutan atau secara sistematis ya. Ya. Kemudian ada struktur yang dibangun di dalamnya ya. Nah, baik. Untuk lebih jelasnya, nanti Bapak akan tayangkan salin dia. Bapak akan jelaskan ya sedikit sebagai pengantar untuk LKPD kalian. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum ya, Belum, masih dalam Pak. proses ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Willy. Baik anak-anak, silakan disimak. Jadi struktur teks pidato persuasif. Oke, Bapak minta untuk yang pertama silahkan dibaca Willy. Baik, Pak. Struktur teks pidato persuasif. Pembukaan. Bagian pembukaan terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Oke, baik. Terima kasih Willy. Jadi bagian pembukaan itu ada salam pembuka, biasanya seperti contoh tadi, yaitu salam. Kemudian assalamualaikum. Kemudian selamat pagi. Kemudian selamat sore. Biasanya ditambahkan
dan salam sejahtera untuk kita semua. Itu disebut dengan salam pembuka. Nah, kemudian ada ucapan penghormatan. Ya, seperti tadi ya. Ya, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Itu disebut sebagai ucapan penghormatan. Dan yang ketiga, di bagian pembukaan ini juga ada ucapan syukur, ya. Nah, jadi tadi puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu disebut ucapan syukur. Nah, ketiga komponen ini terdapat di dalam struktur pembukaan, ya. Baik, untuk struktur yang kedua, kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, Bapak minta Novi, silakan dibaca. Dan kedua itu ada isi, Pak. Isi pidato dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengenalan isu, merupakan pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Yang kedua, rangkaian argumentasi, yakni berisi alasan atau pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini ditemukan sejumlah argumen. Yang ketiga, penguatan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya terdapat dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Ini persuasif ini, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Novi. Ya, Nah, Pak. jadi lancar ya bacanya ya. Baik. Nah, jadi di bagian isi ini yang pertama ada pengenalan isu. Kan tidak mungkin sebuah teks pidato tidak dimulai dengan pengenalan dulu. Jadi ada masalah yang diangkat, kemudian disampaikan secara umum. Nah, untuk yang kedua ada rangkaian argumentasi. Argumentasi ini adalah pendapat. Pendapat siapa? Pendapat si penulis pidato. Jadi pendapatnya boleh 1 paragraf, boleh 2 paragraf. Yang penting masih berkaitan dengan tema yang mau diangkat atau permasalahan yang diangkat. Nah, yang di bagian ketiga isi ini terdapat penguatan ajakan dan ini inti dari pidato. Karena disebut pidato persuasif, artinya mengajak seluruh pendengar atau pembaca untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh orator. Jadi yang berpidato disebut orator ya. Nah, ini di bagian isi ya, anak-anak. Jelas? Apakah Jelas, sudah Pak. jelas? Oke, baik. Jelas, Untuk Pak. struktur yang ketiga, sudah kelihatan? Sudah ya? Oke, Bapak minta Eli Yuspita, silakan dibaca. Baik, Pak. Ini bagian penutup. Pada bagian ini, pidato berisi kesimpulan secara ringkas dari materi yang disampaikan, permintaan maaf kepada pendengar jika ada ucapan yang salah atau menyinggung, dan salam penutup. Baik, terima kasih Eli Yuspita. Sangat jelas pembacaannya. Baik, anak-anak, untuk bagian penutup atau bagian yang ketiga ini dari struktur pidato yaitu ada kesimpulan. Jadi memuat tentang keseluruhan rangkaian dari pengenalan isu sampai pada bagian terakhir tadi ya. Nah, kemudian disampaikan juga permintaan maaf. Ya tentunya dalam pidato kan kita takutnya ada pembicaraan atau yang kita sampaikan menyinggung perasaan pendengar. Jadi harus dan wajib ada permintaan maaf. Kemudian dalam pidato juga diakhiri dengan salam penutup. Misalnya ucapan terima kasih, kemudian baru diakhiri dengan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi demikian ya anak-anak tentang materi singkat mengenai struktur teks pidato persuasif. Oke, Bapak akhiri ya. Nah, baik anak-anak, dari materi tadi ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau sudah paham semua? Theo?
Cemberut Tidak, mukanya. Pak. Paham, Pak. Jawab. Paham. Oke, kalau sudah Pak. paham, Bapak minta kalian membentuk 3 kelompok ya. Jadi 3 kelompok dengan jumlah 3 siswa. Oke. Nah, baik. Bapak akan bagikan kalian ya dalam 3 kelompok.
Pak Bu Nopi tadi ada tugasnya. Halo, Assalamualaikum. Ya, saya itu nggak di jadwal yang dari dinas ya. Saya padat soalnya tuh hari itu tuh. Coba cari narasumber. Sudah, Pak Hendri, kami sudah nih, apalagi? Pak Hendrinya belum masuk, Dedek. Oh, Pak Hendri mungkin terperangkap di room 3 ya. Iya, belum keluar dia. Kayaknya Kira sinyalnya terkeluar. kali. Nggak terkeluar kalau itu. Sinyalnya nih. Sinyalnya Pak Hendri nih. Gimana nih Pak Hendri nih? Oh, sudah masuk, Bu. Salah, Natalia. Bukan ibu Saya itu loh, Dedek. Ya, maaf, saya lupa, kilap. Ya, Pak Hendri. Baik anak-anak, sudah dengaran suara saya? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Sudah selesai semua ya tugas kelompoknya ya? Sudah, Pak. Pak. Nah, kalau sudah, Bapak minta 1 orang dari setiap kelompok nanti untuk presentasi. Ayo, siapa yang mau? Saya, Bersedia Pak. duluan. Oke, Willy, silakan Willy. Sudah kelihatan, Pak? Belum, Willy? Masih dalam proses. Kita tunggu sebentar ya, anak-anak. Di tempat saya sudah terlihat. Nah, berarti sinyal di tempat Bapak ini yang tidak terlihat. Di tempat saya sudah terlihat ini, Pak. Sudah. Saya bacakan saja, Pak ya. Boleh, Willy presentasi aja dulu. Baik. Menelaah struktur teks pidato persuasif, pentingnya menjaga kebersihan tangan. Nomor 1, itu bagian pembukaan. Ada salam pembuka, ada ucapan penghormatan, ada ucapan syukur. Nah, teman-teman bisa lihat kutipan teksnya ya. Kemudian di bagian kedua, itu ada bagian isi. Ada pengenalan isu. Nah, ada rangkaian argumentasi. Rangkaian argumentasinya ada A, B, C. Kemudian ada penguatan ajakan. Nah, isi teksnya ada di sebelah ya. Nah, kemudian bagian penutup, ada kesimpulan, permohonan maaf, dan salam penutup. Nah, untuk kalimatnya ada di sebelah. Nah, itu hasil menelaah struktur teks pidato persuasif dari kelompok kami. Baik, terima kasih Willy. Oke, Baik, Pak. dari kelompok lain, silahkan berikan tanggapan atas penampilan dari Willy.
Silakan. Kami yang mewakili kelompok kami Nopi, Pak. Nopi ya. Oke, silakan Nopi. Iya. Tanggapan saya presentasinya sama Pak dengan punya kelompoknya Willy. Nah, sama ya. Nah, Sama. samanya di mana? Di strukturnya itu ada salamnya tadi, Ya. lalu di bagian isi ada apa? Ada di bagian isi apa? tadi ada pengenalan isu, rangkaian argumentasi, penguatan ajakan, lalu bagian ketiga ada penutup, kesimpulan, permohonan maaf dan salam penutup. Sama, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Noviani. Ya, kemudian ada dari kelompok lain yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Atau ada dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan? Ayo. Menurut kalian yang disampaikan oleh Willy ini sudah bagus atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya? Jawaban kami Sudah pun tepat, sama, Pak. Sudah tepat. Sudah tepat ya. Nah, oke. Baik, yang disampaikan oleh Noviani bagaimana? Sudah bagus atau belum? Sudah tepat, Pak. Sama, Pak. Sama ya. Baik, anak-anak. Jadi seperti itulah cara kita menelaah struktur teks pidato persuasif. Nah, jadi mudah, tidak susah ya. Nah, nanti pada pembelajaran yang lain kita akan membuat kerangka pidato persuasif. Kita sudah dapat materinya nih. Jadi sangat manfaat sekali untuk kita ya. Jadi Bapak minta kalian berikan apresiasi berupa reaction yang ada di Zoom ini atas penampilan teman-temanmu. Ayo silahkan. Pak, kenapa Willy kasih log untuk kelompok dia sendiri, Pak? Sombong. Pak, Sombong. Iya, tidak apa-apa. Kita kan bisa jawab. Iya, sudah bisa aja. jawab semua ini. Membanggakan Oke. diri tidak apa-apa. Ya. Baik, untuk kelompok Willy, Bapak beri nilai 100. Untuk kelompok Noviani, nilai 100. Untuk kelompok Theo, karena belum mempresentasikan tadi ya, tidak apa-apa. Nanti tugasnya bisa diupload di grup Facebook sekolah kita ya. Ya, Siap, baik. Pak. Siap, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Baik, tepuk tangan untuk pembelajaran hari ini. Kita beri reaksi ya, anak-anak. Nah, baik. Berikutnya, Bapak minta kalian isi refleksi pembelajaran yang sudah kalian dapat pada hari ini. Bapak akan bagikan linknya ya. Silakan diklik. Kemudian beri tanggapan kalian terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ada yang sudah masuk? Maaf ya, anak-anak. Jadi agak gangguan sinyalnya. Ya, sudah masuk ya. Silakan berikan tanggapan kalian. Oke. Bapak minta Yani bacakan. Pilih satu di antara reaksi teman-temannya ya. Boleh pilih mana saja.
Sebentar Pak. Di Ya. sini senang sekali by Eli dari Selfie, sangat Jadi, senang. ya senang sekali ya. Oke, Ya. kemudian Eligia, silakan dibaca. Pilih salah satunya. Ya Pak, jadi sudah salah. Baik, saya baca ini Pak. Antusias Pak, karena tadi menonton orang berpidato. Iya, antusias. Baik, terima kasih Ya. Eligia. Kenapa antusias Oke, Eligia? Pak. Kenapa Iya antusias? Pak. Kira-kira kenapa nih antusias nih menonton orang berpidato? Menurut Eligia. Menurut saya, karena tadi lihatnya yang berpidato itu semangat Pak. Dia menyampaikan pidatonya dan bahasanya jelas Pak. Semangatnya itu loh Baik, Pak. semangatnya ya, bahasanya pun Iya. jelas. Nah, Theo, Iya. pilih salah satunya Theo. Pilih warna apa saja Oke, ya. Pak. Ya, Halo. ya. Halo Pak, Theo, Bapak dengar suara saya Pak? kedengaran Theo? Silakan. Ya, senang sekali dari Nah, senang. Eli. Oke, senang sekali. Theo senang tidak? Saya senang Pak, saya belum bisa Iya. ketik ini. Oh iya, gangguan Pak. Laptop saya Gangguan ya. goyang-goyang Theo Pak. ya. Iya, tidak apa-apa Theo. Nah, baik. Bapak akhiri ya. Oke Pak. Nah, baik anak-anak. Jadi seperti itulah pembelajaran pidato kita pada hari ini. Dan untuk pembelajaran yang akan datang, mau tahu tidak? Kira-kira pembelajaran apa ya? Mau tahu? Mau Buat Pak. pidato, Pak. Mau, oke. Jadi untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan membuat kerangka pidato persuasif. Nah, jadi dengan membuat kerangka pidato persuasif, kita nanti bisa sampai menuliskan teks pidato persuasif dan kita praktikkan. Oke? Semangat ya. Oke. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak minta kembali satu orang di antara kita untuk memimpin doa. Ayo, siapa yang bersedia? Saya Ayo adalah Pak. Pak. Oh, Bu Legia. Oke. Legia. Siapa yang Apa-apa duluan? Yani aja lah. Eligia ya? Yani aja lah Pak. Oh, Yani. Oke, silakan Yani. Baik, teman-teman, sebelum menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Yani. Tetap semangat ya untuk kita ya di pembelajaran yang akan datang. Bapak akhiri. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak. Baik, terima Pagi kasih. Pak. Sama Pak.